Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuktian geometri. Bagian A, istilah dalam geometri. 1. Unsur-unsur tidak terdefinisikan. Unsur yang tidak terdefinisikan adalah konsep yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya, seperti titik, garis, dan bidang. Apabila kita paksakan untuk membuat definisi unsur primitif tersebut, maka akan terjadi blunder. Yang kedua, unsur-unsur terdefinisikan. Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan, sehingga dengan definisi konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Yang ketiga, aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat sangat erat kaitannya dengan penerimaan suatu anggapan tanpa menuntut adanya pembuktian. Yang keempat, teorema, dalil, atau rumus. Teorema atau dalil atau rumus adalah bentuk kritis dari suatu anggapan yang menuntut adanya pembuktian kebenaran secara nyata. Anggapan ini harus dibuktikan dengan rangkaian dedukatif yang menuju pada suatu kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. B. Materi pembuktian rumus Pitagoras. Yang sudah kita ketahui rumus Pitagoras, teorema Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah B kuadrat. Di sini bagian A yaitu alas, bagian B yaitu tinggi, dan C sisi miring. Contoh soal, luas daerah kecil dengan sisi C sama dengan luas persegi besar dengan sisi A tambah B dikurangi 4 kali luas daerah segitiga siku-siku. Secara aljabar dapat kita selesaikan menjadi, penyelesaiannya yaitu C kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat kurang 4 luas daerah segitiga. C kuadrat sama dengan A tambah B kurang 4 luas alas daerah segitiga. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat kurang 4 luas daerah segitiga. C kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kurang 4 kali 1/2 alas kali tinggi. C kuadrat sama dengan 2A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kurang 4 kali 1/2 AB. Kenapa AB? Karena alas adalah A dan tinggi itu B, jadi AB. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kurang 2AB. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Terbukti bahwa rumus teorema Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dan C, titik, garis, dan bidang. Pengertian titik yaitu titik adalah bagian terkecil dari suatu objek yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik adalah suatu ide atau bisa disebut abstrak karena titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Titik termasuk suatu yang tak terdefinisi. Contoh titik yaitu titik A, titik P, dan titik M. Nomor 2, garis. Pengertian garis yaitu merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah titik, dan titik-titik tersebut berderet ke dua arah yang berlawanan hingga jauh tidak terhingga. Ruas garis adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik. Ruas garis AB ditulis dengan notasi AB, ruas garis PQ ditulis dengan notasi PQ. Lanjut ke bagian 3 yaitu bidang. Bidang datar dapat didefinisikan sebagai suatu daerah berupa kurva yang dibatasi oleh ruas garis. Contoh bidang yaitu dalam pembelajarannya titik
garis dan bidang dapat dipresentasikan dengan benda-benda konkret. Misalnya, titik dapat dimodelkan dengan benda yang berbentuk bulat kecil, ruas garis dan dimodelkan dengan sebatang sedotan. Sebuah bidang dapat dimodelkan dengan sebuah alas, meja, atau benda-benda lain yang tipis dan lebar. Materi selanjutnya bagian D, yaitu kedudukan titik pada garis. Kedudukan suatu titik terhadap suatu garis dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut. Titik terletak pada garis, misalkan titik P terletak pada garis N. Titik berada di luar garis, misalkan titik E di luar garis P, titik P di luar garis E. Bagian E, kedudukan garis dengan garis. Kedudukan garis dengan garis, kedudukan dua garis pada bidang dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, dua buah garis sejajar. Dinyatakan sejajar apabila dua garis yang berada di dalam suatu bidang tidak memiliki titik persekutuan, misalnya garis M dan garis N. Yang kedua, dua garis berpotongan. Dinyatakan berpotongan apabila dua garis berbeda dalam suatu bidang memiliki tepat satu titik persekutuan. Garis A dan B berpotongan di titik P. Titik P disebut titik potong. Titik P disebut titik potong. Yang ketiga, dua garis berimpit. Pada dua garis yang berimpit, semua titik pada masing-masing garis itu merupakan titik persekutuan dari kedua garis disebut garis berimpit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.